Halo Sobat YouTube, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman ke kalian saat saya menggunakan krim-krim racikan. Tapi sebelum kita next ke videonya, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan yang belum pernah subscribe di channel YouTube saya, kalian jangan lupa untuk subscribe. Nah, jadi di sini saya akan berbagi pengalaman saya saat saya menggunakan salah satu produk atau salah satu krim pemutih wajah racikan, dan di sini saya akan ambil krim dari Tabita. Nah, kemarin di tahun 2018 saya menggunakan krim Tabita. Nah, krim Tabita yang saya gunakan itu krim Tabita yang merek non DS. Jadi krim Tabita itu terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada krim Tabita yang DS dan ada krim Tabita yang non DS. Jadi yang saya gunakan itu krim Tabita yang non DS. Nah, krim Tabita itu dilengkapi dengan 4 macam item dengan harga 400 lebih. Jadi 400 lebih itu sudah termasuk ongkirnya di saya. Nah, kemudian di dalam 4 macam item itu terdiri dari 4 item. Dalam satu paket terdiri dari 4 macam item. Yang pertama ada facial wash atau sabun cuci muka, kemudian ada toner, kemudian ada krim siang, dan ada krim malam. Nah, untuk harga 400 lebih itu lumayan mahal menurut saya. Apalagi kita dapatnya cuman satu paket dan 4 macam item. Nah, kemudian yang tanya, saya beli krim Tabita di mana? Nah, jadi saya orang Makassar, saya asli orang Makassar di sini ya. Nah, kalau di Makassar itu jarang orang yang jual krim Tabita atau produk Tabita kemarin di tahun 2018. Jadi saya pesannya itu di luar daerah. Nah, karena untuk produk Tabita itu kebanyakan yang dijual itu di bagian Kalimantan. Nah, kemudian saya sharingkan di Google, saya sharing di Facebook, krim yang bagus, yang cepat, yang intinya yang cepat untuk memutihkan itu saya dapatnya produk dari Tabita. Nah, kemudian saya belinya di Sidrap. Nah, saya pesan di Sidrap ya kan. Jadi harganya itu 500 lebih, saya beli di Sidrap dan saya jalan sampai 7 paket menggunakan produknya. Nah, untuk dustbagnya itu seperti ini. Jadi isinya sudah tidak ada ya. Jadi saya sudah lama menggunakan produk ini dan untuk tasnya ini memang masih ada. Nah, kalian bisa lihat untuk tasnya itu dia warna pink pink Fanta, kemudian ada tulisan atau logo di Tabitanya di sini. Nah, jadi seperti ini tempatnya. Dia itu warna pink. Nah, kemudian di sini saya akan berbagi reaksi pengalaman saya menggunakan produk dari Tabita. Jadi yang pertama, saya menggunakan facial wash. Nah, wajah saya itu di hari yang pertama itu belum terjadi apa-apa, belum ada reaksi apa-apa yang ditimbulkan saat saya menggunakan facial wash-nya. Kemudian di hari yang ketiga sampai 1 minggu itu wajah saya itu terasa panas, kemudian wajah saya merah, gatal, kemudian wajah saya kayak kencang atau ketarik ya. Nah, kemudian saya rutin memakai produknya mulai dari facial wash, mulai dari toner, krim siang, dan krim malam. Jadi saya itu rutin menggunakan produknya. Nah, kemudian untuk tonernya, penggunaan toner di wajah saya itu setelah saya facial wash ya kan, wajah saya itu terkelupas. Wajah saya dalam kondisi terkelupas dan dia itu merah dan panas, perih. Itu yang saya rasakan. Kemudian saya tidak tahan ya, sudah cuci muka karena sabun cuci mukanya juga keras di wajah. Misalnya sabun cuci mukanya itu mendetoksnya itu keras di wajah. Dan untuk tonernya, apalagi kalau misalnya wajah kita sudah panas, sudah merah, sudah gatal, apalagi kalau kita timpa dengan toner, itu otomatis 2 kali lipat lagi panasnya dibanding kita memakai facial wash sebelumnya. Jadi memang reaksinya benar-benar bereaksi ya di wajah kita. Kemudian untuk penggunaan krim itu tidak ada sama sekali reaksinya kecuali menggunakan facial wash dan menggunakan tonernya. Nah, kemudian untuk hasilnya itu 2 minggu setelah saya menggunakan itu, sebenarnya untuk reaksinya itu dia tuh cepat ya. Untuk reaksinya dia cepat, dan untuk reaksinya itu memang di kulit kita tuh dia mendetoks atau
sel kulit mati kalian itu terangkat. Nah, sel kulit mati yang seperti apa? Jadi dia itu ada namanya pengelupasan. Jadi saat kalian menggunakan produk dari Tabita, itu kalian akan dapatkan masa pengelupasan kulit. Jadi seperti kalian contohnya pakai peeling ya, peeling wajah atau peeling di badan itu otomatis terkelupas. Jadi sama, sel kulit mati kalian itu terangkat. Tapi dia itu terangkatnya tipis-tipis, tidak langsung tebal. Nah, kemudian setelah setelah hasilnya memuaskan dan setelah selama 2 minggu itu kalian rutin memakai produknya, memang wajah kita itu menjadi putih, benar-benar putih, bersih, kemudian tidak ada sama sekali jerawat. Dan itu yang menyembuhkan jerawat saya. Karena dulu jerawat saya itu jerawat batu yang benar-benar parah. Kenapa saya bilang parah? Karena saya dulu waktu masih zamannya dulu ya, masih ini wajah saya parah dan berlubang. Nah, jadi ini produk yang menyembuhkan wajah saya. Nah, jadi produk ini yang menyembuhkan wajah saya. Wajah dimana saya itu masa jerawatnya dulu. Jadi saya itu benar-benar risih untuk beraktivitas, saya tidak pede untuk beraktivitas karena memang apalagi di bagian pipi sini itu jerawatnya itu benar-benar parah sampai wajah saya itu berlubang karena saya sering pencet jerawat. Nah, jadi untuk kalian, kalau misalnya kalian punya jerawat ya, kalian jangan pencet wajah kalian karena takutnya dia itu lobang di wajah. Tapi syukur ini wajah saya sudah sembuh, saya sudah tidak saya tidak jerawatan lagi. Saya itu jarang jerawat ya, kecuali kalau misalnya saya datang bulan mens seperti itu. Nah, jadi ini yang menyembuhkan wajah saya dulu karena memang wajah saya itu parah, intinya parah. Jerawat saya itu jerawat batu yang besar-besar ya kan. Kemudian saya pencet dia itu keluar kayak kayak dia itu berisi. Kemudian kayak warnanya itu warna kuning. Kemudian dia juga kemarin saya itu jerawatnya jerawat bernanah, batu, intinya sudah semua saya rasakan untuk soal jerawat. Dan paling parahnya itu di bagian pipi sini, bagian sini. Nah, di sini tuh sebenarnya dulu susah putih ya karena saya itu sering menggunakan bedak baby. Jadi makanya wajah saya itu kayak hitam di bagian sini, bagian ini, karena saya itu dulu sering menggunakan bedak baby. Makanya dari tahun 2000 berapa ya? 2019 di akhir tahun sampai sekarang saya itu tidak pernah menggunakan bedak baby. Saya tidak pernah menyentuh namanya bedak baby. Sudah berapa tahun ya? 2019, 20, 21, 22, 23, 4 tahun saya tidak menggunakan bedak baby. Yang namanya bedak baby itu saya tidak pernah lagi aplikasikan di wajah. Karena memang bedak baby itu kan khusus untuk anak bayi ya, maksudnya untuk yang umur-umur 10-an ke atas boleh. Nah, kalau kita yang umurnya sudah lanjut itu kalian jangan pakai bedak baby ya. Kalau saya itu yang bikin ini saya hitam, makanya susah putih. Karena kenapa? Bukan dari bedak babynya, tapi memang saya yang salah. Kenapa? Karena saya dulu waktu masih zamannya dulu, saya tuh kalau misalnya mau keluar rumah, kalau misalnya jam 12 saya di luar rumah, saya biasa cuci muka ya kan, saya keringat saya cuci muka, kemudian belum kering wajah saya. Setelah saya cuci muka belum lembab atau belum kering ya, masih basah, enggak basah juga sih, tapi maksudnya kayak ada rada-rada ininya belum kering, saya itu biasa timpa atau menggunakan bedak baby. Makanya di situ setelah saya menggunakan bedaknya, saya lagi beraktivitas di bawah terik matahari. Makanya itu yang membuat ini saya hitam dan susah putih. Karena memang ini dulu yang paling dempul diaplikasikan ya.
Nah, jadi seperti itu. Jadi selama 4 tahun ini saya tidak pernah lagi menggunakan bedak baby. Yang namanya bedak baby saya tidak pernah sentuh di wajah saya. Biarpun ada, saya tidak pernah sentuh. Nah, kemudian yang tanya kenapa saya berhenti menggunakan produk ini, ya walaupun dia ini membuat wajah saya putih, membuat jerawat saya hilang, menyembuhkan jerawat saya, memutihkan kulit saya dulu. Ini saya alasan yang pertama itu karena harganya mahal, kemudian saya juga mau beli terlalu jauh dan ongkirnya agak lumayan mahal. Nah, kemudian alasan saya lagi karena pas masa itu saya tahu kalau misalnya enggak BPOM ya, jadi saya berhenti menggunakannya. Siapa tahu itu merkuri atau ini, jadi saya berhenti seperti itu. Nah, dan sekarang untuk yang tanya saya pakai krim apa, jadi saya pakai krim dari Samsam dan sudah 1 tahun, hampir 1 tahun saya menggunakan produk dari Samsam. Sudah hampir 1 tahun ya saya menggunakan produk dari Samsam, dan ini menurut saya aman-aman saja sampai sekarang. Jadi tidak ada sama sekali dibilang reaksi apa-apa saat saya misalnya berhenti menggunakan produk dari Samsam, karena memang sudah menyatu di wajah saya. Nah, jadi seperti itu pengalaman saya menggunakan produk racikan. Jadi kalau kita menggunakan produk racikan itu otomatis kulit kita mengelupas, kulit kalian mendapatkan masa detox di mana kulit kalian merah, gatal, perih, kemudian kulit kalian terasa panas, apalagi kalau misalnya kalian beraktivitas ya kan di luar, beraktivitas di luar kemudian terkena paparan sinar matahari, itu otomatis apalagi kalau misalnya kalian menggunakan toner, itu otomatis kulit kalian akan terasa panas dan terbakar. Jadi makanya disarankan kalau misalnya kalian sering beraktivitas di luar rumah, boleh kalian berhenti menggunakan tonernya di siang hari. Di malamnya baru kalian bisa menggunakan toner. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya wajah kalian sensitif, wajah kalian maksudnya banyak jerawat, itu otomatis bisa disarankan pindahkan ke malamnya saja kalau misalnya kalian tidak tahan ya, karena masing orang itu berbeda-beda prinsipnya. Misalnya dia itu kayak mus sekali putih, kayak mus sekali kalau dia itu cepat glowing, putih bersih, jadi dia tahan. Ada orang yang kadang tahan seperti itu. Nah, jadi ini dia video dari saya. Kalau kalian suka, kalian jangan lupa untuk like, comment, dan yang belum pernah subscribe channel YouTube saya, kalian jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching. Bye bye.